Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku se-Nusantara yang Ibu sayangi. Berjumpa kembali dengan Ibu di channel Si Rezeki. Anak-anakku, kali ini Ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS kelas 9 semester yang ke-1 dengan judul Kondisi Alam di Negara-Negara di Dunia dengan tema Negara Jepang. Ya, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Baiklah anak-anakku, cakupan materi yang akan kita pelajari adalah 1. Lokasi negara Jepang, 2. Iklim negara Jepang, 3. Bentuk muka bumi negara Jepang, 4. Geologi negara Jepang, 5. Flora dan fauna negara Jepang, dan yang keenam kondisi penduduk negara Jepang. Ya anak-anakku, marilah kita mulai mempelajari lokasi negara Jepang. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, negara Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Perhatikan gambar di samping. Masih di channel Si Rezeki. Anak-anakku, marilah kita mulai mempelajari iklim negara Jepang. Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara sampai selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin, suhu udara di Jepang antara -7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu udara antara 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Curah hujan di Jepang berkisar antara 840 sampai 3050 mm per tahun. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu 1. Musim semi, 2. Musim panas, 3. Musim gugur, dan yang keempat musim dingin. Perhatikan gambar di samping. Berikutnya, marilah kita coba pelajari bentuk muka bumi negara Jepang. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, yaitu wilayah Tokyo, Kinai Plain atau Osaka Kyoto, Nobi yaitu di Nagoya, Echigo di Honshu, Sendai di Honshu Timur Laut. Selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk Jepang. Perhatikan peta di samping. Masih di channel Si Rezeki. Anak-anakku, marilah kita mulai mempelajari geologi negara Jepang. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara Jepang. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji. Tingginya 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Perhatikan gambar di samping. Selanjutnya kita akan mempelajari flora dan fauna negara Jepang.
67% wilayah Jepang merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai diantaranya adalah pohon ek, bambu, maple, birch, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Ya, anak-anakku, mari kita mempelajari flora atau tumbuhan yang ada di negara Jepang. Yang pertama adalah pohon ek. Pohon ek merupakan salah satu pohon tertua yang bisa hidup sampai 1000 tahun lebih. Pohon ini dianggap tua jika usianya sudah mencapai 700 tahun ke atas. Yang kedua, pohon birch. Pohon birch adalah tanaman yang kerap kali digunakan sebagai obat herbal, dari daun hingga getahnya. Yang ketiga, pohon poplar. Poplar berasal dari Jepang, Asia Tengah dan Utara, dan Amerika Utara, dan biasanya tanaman ini dalam bentuk pohon. Yang keempat, pohon maple. Pohon maple mempunyai manfaat yang cukup beragam, mulai dari sekedar peneduh jalan, tanaman hias, hingga pemanfaatan dalam bidang kuliner melalui getah manis yang dihasilkannya. Perhatikan gambar tersebut. Masih dalam flora negara Jepang. Flora negara Jepang berikutnya adalah sakura. Sakura merupakan salah satu bunga yang sangat penting keberadaannya bagi bangsa Jepang. Bunga yang satu ini merupakan salah satu jenis bunga yang sudah dijadikan sebagai simbol negara Jepang. Berikutnya adalah Petasites japonicus. Batang tumbuhan ini sendiri bisa dikatakan beracun dan tidak dapat dikonsumsi. Namun pada bagian daun masih dapat dikonsumsi secara normal. Berikutnya adalah Cinnamomum campora. Sejak dulu, keberadaan pohon ini biasanya dijadikan sebagai salah satu sumber pengharum oleh masyarakat Jepang. Berikutnya, Chrysanthemum. Chrysanthemum bunga yang satu ini dijadikan sebagai penambah aroma pada minuman teh. Perhatikan gambar tersebut. Materi selanjutnya adalah fauna yang hidup di negara Jepang. Yang pertama adalah babi hutan. Bagi masyarakat Jepang, babi hutan dipandang sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Yang kedua, serigala Honshu. Serigala ini menghuni pulau Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Serigala Honshu diduga punah akibat penyakit rabies dan pemusnahan oleh manusia. Yang ketiga, monyet. Monyet ini sering disebut sebagai monyet salju karena hidup di tengah kawasan bersalju. Monyet Jepang terdiri dari 2 subspesies, Macaca fuscata, Fuscata macaca, Fuscata yak. Berikutnya yang keempat adalah rusa. Rusa ini adalah spesies asli Asia Timur. Nama rusa shika sendiri berasal dari bahasa Jepang shika yang artinya rusa sebutan Nihonjika. Perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, materi selanjutnya masih fauna yang hidup di negara Jepang. Yang kelima adalah Shima Enaga. Shima Enaga adalah salah satu burung khas Jepang yang terkenal mendunia karena bisa ditemukan di negara lain. Namun burung yang berasal dari Jepang ini penampilannya paling unik. Tubuhnya berbulu putih seperti gumpalan salju dengan buntut hitam yang panjang. Yang keenam, Eko Fukuro. Sesuai dengan namanya, Ezo berarti Hokkaido dan Fukuro artinya burung hantu. Jadi Ezo Fukuro adalah burung hantu dari Hokkaido. Yang ketujuh adalah kera salju. Kera salju adalah hewan khas Jepang yang hidup di dataran tinggi daerah bersalju. Oleh sebab itu, bulunya sangat tebal sesuai dengan habitat hidupnya. Yang kedelapan, Ezo Nagi Usagi. Sebutan lain yang unik untuk hewan ini adalah The Hokkaido Crying Rabbit, sebab memang hewan ini berasal dari ras kelinci. Perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, marilah kita pelajari kondisi penduduk negara Jepang.
Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa pada tahun 2015. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk negara Jepang adalah minus 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk laki-laki. Dan jika keduanya digabung mencapai 83 tahun pada tahun 2015. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangat baik. Masih kondisi penduduk negara Jepang. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik atau suku bangsa, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%, Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya 0,6%. Agama yang dianut terdiri atas Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Persentase totalnya mencapai lebih dari 100% karena banyak penduduk Jepang yang menganut agama Shinto dan juga Buddha. Perhatikan gambar tersebut. Masih materi kondisi penduduk negara Jepang. Banyak hal positif orang Jepang yang patut diteladani oleh bangsa kita Indonesia, yaitu kerja keras, malu, hidup hemat, loyalitas, inovasi, pantang menyerah, budaya baca, kerjasama kelompok, mandiri, dan menjaga tradisi. Kita ingat secara historis Jepang terpuruk saat dibomnya Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Namun Jepang bisa bangkit berkembang dan menjadi negara maju sampai sekarang. Hal ini menjadi pembelajaran kita, bangsa Indonesia, bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan seharusnya lah bangsa kita bisa mengejar ketertinggalan kemajuan yang telah diraih Jepang. Ya, baiklah anak-anakku semua, di sini Ibu akan sertakan 5 pertanyaan untuk menguji pemahaman kalian tentang materi negara Jepang. Pertanyaan yang pertama adalah 1. Apa yang bisa kita teladani hal positif dari masyarakat Jepang sehingga Jepang menjadi negara maju sampai kini? 2. Deskripsikan kondisi geologi negara Jepang dengan singkat. 3. Sebutkan 3 fauna yang hidup di negara Jepang. 4. Sebutkan 3 flora yang hidup di negara Jepang. Dan yang terakhir nomor 5 adalah mengapa penduduk Jepang memiliki tingkat harapan hidup tinggi. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menambah wawasan kalian tentang kondisi alam di negara-negara di dunia, dalam hal ini materi negara Jepang. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.